Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmatnya kepada kita semua. Dan tak lupa yang terhormat kepada dosen pengampu etika bisnis Islam dan profesi, kepada Ibu Diah Mukminatul Hasimi MESY. Sebelum itu di sini saya akan memperkenalkan diri saya dan rekan-rekan saya dari kelompok 3, yaitu nama saya sendiri Ataya Akila selaku moderator dan pemateri, dan dua teman saya yaitu Afi Anindya Pratiwi dan Zaki Perdana Mulia. Di sini kami akan memaparkan materi tentang tauhid sebagai fondasi dalam bisnis Islam. Langsung saja kita mulai dengan pemateri yang pertama, yaitu Zaki Perdana Mulia. Dan akan dilanjutkan oleh pemateri kedua, yaitu dengan saya sendiri. Lalu pemateri terakhir akan dibacakan oleh Afi Anindya Pratiwi. Dan mohon disimak presentasi dari kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zaki Perdana Mulia. Di sini saya ingin menjelaskan tentang tauhid sebagai fondasi dalam bisnis Islam. Yang pertama, pengertian konsep bisnis Islam dalam Al-Quran dan Hadis. Bisnis dalam Al-Quran dijelaskan dengan kata-kata hijrah, burger atau perdagangan, yang mencangkup dua makna, yaitu yang pertama perniagaan secara umum yang mencangkup perniagaan antara manusia dengan Allah. Kedua, adapun makna kata tijarah yang kedua adalah perniagaan secara khusus, yang berarti perdagangan ataupun jual beli antar manusia yang terkait dengan jual beli barang dan jasa. Yang kedua, ada tauhid atau akidah dalam konteks bisnis Islam. Tauhid secara bahasa adalah masdar dan muhadah yaumidul, yang artinya menjadikan sesuatu menjadi satu saja. Konsep tauhid merupakan konsep pengesaan Allah, yang mana Allah adalah esa yang dari segi bilangan. Dalam bisnis Islam, aspek tauhid menjadi entry point untuk pengawali bisnis, sehingga aktivitas yang dapat dalam bisnis selalu berkaitan dengan proses pertauhidan seseorang bisnis kepada Allah. Aturan dalam Islam termasuk atribut-atribut yang melindungi akidah, memperdalam akar-akarnya, sehingga akidah merupakan cahaya yang melintasi perbuatan baik manusia. Baiklah, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ataya Akila. Di sini saya akan melanjutkan materi dari yang sebelumnya. Yang ketiga ada aktivitas bisnis Islam untuk ibadah. Setiap perbuatan manusia yang bersifat mubah itu bisa bernilai ibadah, seperti makan, minum, dan tidur pun, atau segala aktivitas sehari-hari bisa bernilai ibadah, tergantung niat yang muncul di dalam diri kita. Nah, bisnis yang dilakukan oleh orang Islam itu bisa menjadi ibadah dan mendapatkan pahala di sisi Allah apabila mencari keridhaan dari Allah semata, apalagi dapat diwujudkan dengan amal yang soleh. Dan ketika meniatkan setiap pekerjaan itu sebagai satu bentuk ibadah yang terdapat efeknya akan lain sekali dan cenderung positif. Itu yang pertama adalah akan bekerja lebih baik karena itu bernilai ibadah, lebih ikhlas dalam menjalani prosesnya karena itu bagian dari suatu perjalanan ibadah, dan yang terakhir akan jujur dan amanah karena ingin mendapatkan balasan yang terbaik darinya saat kita melakukan aktivitas yang ibadah. Yang keempat ada materi aksioma dan ruang lingkup bisnis Islam.
Nah, apa sih aksioma itu? Aksioma itu adalah sesuatu yang berharga dan dianggap sebagai suatu pernyataan yang bisa kita lihat kebenarannya tanpa perlu adanya suatu bukti. Nah, aksioma dan ruang lingkup dalam bisnis Islam itu dikendalikan oleh 5 hal, yaitu yang pertama ada khalifah dan istiqlaf, yang dimana merupakan suatu dasar utama dan landasan dalam pelaksanaan bisnis Islam. Yang kedua ada maslahah. Nah, merupakan satu tujuan dalam semua aktivitas dalam ekonomi syariah, yang termasuk dalam bisnis Islam. Yang ketiga ada falah atau victory, adalah suatu kesuksesan, kemuliaan, dan kemenangan dalam hidup. Dan yang keempat ada ihsan, yang merupakan satu aktivitas yang dilakukan oleh seseorang dengan memberikan yang terbaik. Selanjutnya ada materi yang kelima, yaitu tentang etika dasar bisnis Islam. Nah, beberapa etika dalam bisnis Islam ini mencangkup bahasan tentang bagaimana suatu proses mengubah input menjadi sebuah output dengan mempertimbangkan aspek operasional serta diakhiri dengan pertanggungjawaban yang baik. Nah, etika dasar bisnis Islam ini bisa digambarkan dengan 4 hal, yaitu yang pertama ada tauhid, yang kedua ada tawazun, yang ketiga ada huriyah, al-iradah, dan yang terakhir ada mas'uliyah. Sekian pemateri dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, materi selanjutnya yaitu teladan dalam konsep keadilan dan kejujuran. Menurut bisnis Islam, kisah keteladanan dalam bisnis Islam diwakili oleh 2 generasi sholih yang menjadi pembisnis dan merupakan contoh yang sangat baik dalam menjalankan bisnis mereka. 2 orang tersebut yaitu Utsman bin Affan dan Imam Abu Hanifah. Dari kisah Utsman bin Affan dan Imam Abu Hanifah di dalam berbisnis, di dalam Islam banyak sekali aturan yang menjelaskan tentang larangan jual beli. Penekanannya adalah akhlak al-karimah, yaitu bagaimana hubungan antara penjual dan pembeli harus dilandasi dengan akhlak dan kasih sayang yang baik di antara mereka. Tidak hanya tentang untung dan rugi, tetapi saling tolong-menolong dan saling mensupport. Selanjutnya yang terakhir yaitu perbedaan bisnis Islam dan non-Islam. Ada beberapa perbedaan bisnis Islam dan non-Islam. Yang pertama, bisnis Islam yaitu akidah Islam atau nilai-nilainya transendental. Karakteristik bisnisnya menggunakan asas, dan bisnis non-Islamnya sekularisme atau nilai-nilai materialisme. Yang kedua ada bisnis Islam itu dunia akhirat. Karakteristik bisnisnya itu motivasi, dan bisnis non-Islamnya itu dunia saja. Yang ketiga yaitu bisnis Islamnya tinggi, bisnis adalah bagian dari ibadah. Karakteristik bisnisnya yaitu etos kerja, dan bisnis non-Islamnya yaitu tinggi, bisnis adalah kebutuhan duniawi. Yang keempat yaitu bisnis Islamnya cakap dan ahli di bidangnya. Konsekuensi dari kewajiban seorang muslim. Karakteristik bisnisnya yaitu keahlian. Bisnis non-Islamnya yaitu cakap dan ahli di bidangnya. Konsekuensi dari motivasi punishment dan reward. Yang terakhir, bisnis Islamnya itu halal, karakteristik bisnisnya itu modal, dan bisnis non-Islamnya itu halal dan haram. Terima kasih penjelasan materi dari saya. Nah, itu dia pemaparan materi atau presentasi dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.